Halo semuanya, selamat datang di Tree Talks. Tell your experience in Tree Talks. Suara Anda, suara Semaga, suara kita semua. Oke, jadi kita sudah kedatangan dua atlet kita. Jadi mereka ini adalah kebanggaan dari Semaga, guys. Jadi ada Putu Naila Lady dari 12.7. Dia ini adalah atlet taekwondo. Dan di sebelahnya ada Ashar dari 11.4. Halo guys. Halo. Dia ini atlet silat, teman-teman. Oke. Jadi berbicara tentang taekwondo dan silat, sebenarnya mereka ini kan masih satu jenis kejuaraan, yaitu bela diri, tapi berbeda arah, berbeda aliran. Itu karena taekwondo kan dari Korea dan silat dari Indonesia. Dan ayo kita bertanya-tanya lebih lanjut tentang itu. Dimulai dari siapa? Putu dulu. Boleh. Ya, jadi tolong dong ceritain apa itu taekwondo gitu buat kita. Oh ya, jadi di sini taekwondo itu olahraga yang berasal dari Korea. Tepatnya di Seoul. Nah, di sini taekwondo justru berbeda dengan silat. Bedanya di taekwondo itu saat pertandingan itu kan pasti ada kayak peraturan-peraturannya. Nah, peraturan di taekwondo itu yang pertama itu tidak boleh menendang bawah. Jadi batasnya itu pinggang ke bawah itu nggak boleh. Oh gitu. Ya. Terus yang kedua mukul kepala. Memukul kepala nggak boleh? Iya, nggak boleh. Tapi tendang kepala? Boleh kalau itu. Oke. Gitu. Terus, seru sekali ya. Iya. Gitu. Terus yang ketiga nggak boleh yang namanya kayak main kasar itu, kayak kalau misalnya musuhnya udah jatuh terus kepalanya diinjek. Nah, itu nggak boleh. Itu termasuk pelanggaran namanya. Pelanggaran berat ya. Iya, benar sekali. Kalau di silat seperti apa? Kalau di silat sih peraturannya kan ada di tanding sama di seni. Ada dua. Yang pertama mungkin yang tanding itu ada kategori remaja, dari anak-anak sih sebenarnya ada, dari usia dini, habis gitu pra remaja, remaja dan dewasa. Ini ada sedikit beda peraturan, yang dimana yang remaja dewasa sudah diperbolehkan untuk menjatuhkan lawannya, tapi nggak boleh di bawah kemaluan sini. Oh, sama kayak taekwondo. Iya, di paha ke bawah nggak boleh. Di sini juga nggak boleh ke atas. Nanti daerah dada aja yang diserang. Iya, sama perut. Oke. Meskipun pukulan atau tendangan juga nggak boleh. Ya. Oke, terus berarti kalian ini udah ikut taekwondo sama saat ini udah dari umur berapa, guys? Kalau saya sendiri sih kalau mau mulai untuk bergabung di organisasi taekwondo atau olahraga taekwondo ini mulai dari umur 6 atau 7 tahun. Oh, so young. Yes. Kalau kamu Ashar? Kalau aku sih sebenarnya udah lama juga, Kak. Cuman masih bukan yang terlalu fokus buat kejuaraan. Udah dari kecil karena orang tua kan juga dari pencaksilat juga dua-duanya. Cuman ya nggak terlalu fokus buat kejuaraan. Iya. Berarti kan kalau waktu ada pelatihan itu ada tingkatannya nggak sih? Kayak apa perbedaan warna sabuknya gitu. Kalau di silat bagaimana? Kalau di silat kan setiap perguruan itu memiliki ciri khas masing-masing toh. Nah, kalau di Pagarnusa sendiri di tempat saya itu biasanya cuman sabuk warna hijau aja karena Pagarnusa. Cuma nanti ada pelet gitu, tingkatannya putih, kuning, merah, sama hitam kalau mungkin udah ngelatih mungkin. Tapi bukan sabuknya, cuma ada peletnya aja kecil di sabuknya. Kayak pin gitu? Iya. Oke. Kalau kamu udah sampai mana? Masih di merah sih. Enggak apa-apa. Keren. So amazing. Kalau di taekwondo bagaimana? Kalau di taekwondo sendiri itu tingkatan sebutnya sebenarnya ada banyak. Ya. Awal masuk itu putih, habis putih itu ujian kuning strip hijau, naik hijau strip biru naik hijau strip merah naik hijau strip kok Nggak tahu.
Gimana? Gini. Ya, Kan ya, kayak kan gitu putih ini, doang. kan putih ini. Putih. Putih naik kuning. Naik kuning. Yes. Ya, terus. Kuning naik Ah, strip hijau. hijau, Ya. hijau apa? Hijau polos, Hijau polos, ya. Hijau polos naik Terus? ke hijau strip biru. Strip biru. Ya. Jadi ini biru nih yang Biru nih, keempat. biru. Terus Nah, biru polos naik ke biru strip merah. merah. Oke, Terus? merah ini masih ada lagi. Oh, merahnya Merah beda. polos. Polos. Merah polos itu nanti ujian lagi ngambil merah strip hitam 1. Oh, gitu. Oh, itu tingkatan ke-6. Iya. Ke-6 merah strip hitam 1. Ada lagi. Ada lagi, Iya. teman-teman. Merah strip hitam 1 ngambil ke merah strip hitam 2. Gitu. Itu yang ke-7. Ya, terus kalau sudah merah strip hitam 2 nanti tunggu 2 periode itu sekitar 1 tahun. Itu ngambil hitam polos dan 1 itu kayak hitam, tapi itu ada strip kuningnya 1. Jadi kayak gini. Ini iya. namanya dan. Yang itu stripnya. Ya. Kamu udah strip 2 tuh. Ya. Nah, Heeh. udah hitam dan 1 nih. Nanti tunggu 2 tahun lagi itu naik hitam dan 2. Kalau mau naik dan 3 tunggu 3 tahun, tunggu 4 tahun dan seterusnya. Itu sampai Lama dan banget ya. 8. Dan 8 itu kalau di Indonesia itu kayaknya ada 1 orang aja. Oh, cuma 1 orang. Iya, dan kalau ujian dan 5 itu kadang di Jakarta. Kalau ngambil dan 8-nya di Korea. Oh, harus ke Korea Iya, langsung. iya. Oh, Tapi di keren sini banget. sedikit sih kalau yang ikut. Kebanyakan yang udah tua-tua. Iyalah kan Iya. lama juga ya kan. Benar. Naiknya strip aja kamu butuh 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Iya, makanya lama Iya. banget teman-teman. Oh iya, oke. Dananya juga beda banyak. Lebih nah, iya, lebih- pasti ya. Pasti lebih mahal kan. Benar. Oke. Terus kalian kan udah lama nih. Ini. Terus kalian udah ikut banyak ini kan kejuaraan. Putu ini ikut ke Jurprov Jatim Rebound Malang 2024 dan dapat perak. Iya. Dan terus habis itu ada kejuaraan Wali Kota Surabaya dapat emas. Yes. Terus habis itu Parprov Jatim 2022 dapat perunggu juara 3 teman-teman. Mewakili Surabaya di tingkat provinsi. Amin. Keren banget kamu Putu. Terus kalau buat Ashar ini ada Ya kenapa? Nggak apa. Ashar ini ada Piala IPSI Kota Surabaya juara 2. Terus habis itu ada Kejurwil Pagar Nusa juara 1 teman-teman. Oke. Boleh ceritain dong tentang apa pengalaman kalian ini selama kalian mengikuti perlombaan ini tuh gimana gitu. Ini saya lempar ke Ashar dulu. ini kan dari tadi kan diem doang ya. Iya, belajarnya. Ashar. Ya, ayo kita ngobrol lebih dalam lagi ya. Pengalaman yang mana dulu iki? Yang Piala IPSI aja dulu, itu apa? Piala IPSI itu? Piala IPSI ku kayak semacam selekcap gitu Kak. Kayak seleksi buat Surabaya ini, seleksi atletnya buat mewakili ke jenjang Provinsi. Popda, iya jenjang provinsi. Oh. Popda dan Porprov. Oh gitu. Ya. Yang itu kamu persiapannya berapa lama itu biasanya? Kemarin sih cuma 2 minggu. 2 minggu. Iya, tapi itu udah diforsir setiap hari latihannya. 2 minggu tapi setiap hari. Iya, Gak ada break. nggak ada break. Keren banget sih. Terus habis itu kamu juga udah dapat juara 2 teman-teman. 2 minggu latihan setiap hari dan dapat juara 2. Keren. Keren banget. Terus yang buat Kejurwil Pagar Nusa ini apa? Itu kayak kan misalnya di perguruan sendiri itu ada yang beda-beda. Awalnya ada kejurcap, kejuaraan cabang Pagar Nusa itu se-Surabaya. Mungkin kalau menang langsung mewakili Surabaya buat ke kejurwilnya langsung. Oh, jadi Kak Iya. satu apa ini? Provinsi atau Ini provinsi Oh. kayak se-Jawa Timur. jadi kamu ini juara 1? Iya, juara 1. Tapi Pagar Nusa. Keren banget. Ini berapa lama nih? Kan dari Oktober itu. Yang kejurcap itu dari Oktober. Mm. Novembernya latihan bareng se Surabaya, Pagar Nusa Surabaya. Desembernya baru berangkat. Oh, berarti berapa 2 bulan? Lebih persiapannya Sampai 2 lebih. bulan. Lebih. Terus habis itu apa? Ada breaknya? Itu pun latihan double. Aduh, latihan double teman-teman. Iya sih.
Gak bisa bayangin. Oke, kalau Putu ini bagaimana? Kejurprov Jatim Rebound Malang 2024. Ya. Berapa lama itu persiapannya? Oh, apa itu? Sebelumnya Kejurprov itu Jatim Rebound Malang itu apa? Kejurprov itu sama kayak Porprov, cuman tingkatannya itu lebih di bawahnya Porprov. Jadi Kejurprov ini tuh kayak ada antar pelajar dari TK, SD, TK. ya SMA, kuliah. Cuman kalau Porprov ini memang dikhususkan untuk anak-anak yang sudah kuliah. Oh, Jadi gitu. nggak ada anak sekolah. Jadi kalau Kejurprov ini tuh kita itu masih Surabaya. Cuman Surabayanya itu banyak tim gitu loh. Jadi kita bisa lawan Lamongan, Kediri, Oh, iya terus ya. Gresik, Sidoarjo gitu. Oke. Gitu sih. Buat itu persiapannya pasti lama nih. Persiapannya kan kebetulan saya kan taekwondo kan 9 tahun. Oh, 9 tahun ya. Jadi 6 tahun ini ikut yang fight atau kiruginya. 2 tahun ini sempat ikut seninya. Seninya itu namanya pomse. Nah, Seninya pomse itu kan yang kayak menonjolkan apa kayak ya gerakan-gerakan, ya, ya gerakannya benar. gitu. Nah, itu yang seni itu saya ikut Porprov. Porprovnya itu ngambil yang seni. Nah, kalau yang Jatim ini kebetulan saya lagi kemarin itu sempat cedera, tangannya patah. Iya, Iya, ya, aku tahu. Ya, itu kan. Patah terus sempat break. Itu sempat down sih karena kayak mikir, wah kalau taekwondo ini nggak bakal bisa lanjut nih, apalagi Iya. kan patahnya di sini. Iya, aku tahu. Nah, aku lagi Iya. break terus 1,5 bulan kalau nggak salah. Itu latihan mungkin 3-4 bulan lah baru bisa ikut kejuaraan, dan pertama kali habis cedera ini kejuaraannya ikut yang Jatim Rebound itu. Oh iya, BTW teman-teman, kita tuh satu kelas ya. Aku Iya. sama Putu ini. Jadi waktu Putu ini cedera, aku tahu banget ini Iya, Putu. Dia break dan apa ya, sempat down banget gitu kan. Iya, iya. Kamu juga cerita kamu, aduh ini aku lanjut atau enggak gitu kan. Dan kamu comeback dengan kejuaraan wali kota Surabaya dan dapat emas, teman-teman. Keren banget. Padahal kamu ada breaknya 1 bulan lebih ya. Itu lama banget loh itu. Iya. Lama banget. Terus Keren. hampir setengah tahun sih kalau nggak ikut kejuaraan kan harus lepas pen. Iya. Jadi aku pasang pen itu bukan pen yang besar sih, maksudnya kawat yang kecil ditaruh Buat di sini. patah Iya, di tulang sini. gitu. Aduh. Itu setengah tahun baru diambil. Ya, Oh. selagi masih ada pennya itu nggak boleh ikut kejuaraan. Jadi kan Oh, setengah kejuaraan tahun. yang seni gitu enggak juga nggak boleh. Kan kalau gini kan pasti Oh, iya, ya goyang kan. kan. Oh, iya, iya, itu. iya, Itu jadi break. Oh Gitu. gitu. Aduh, iya. Ya resiko kalau ikut gitu. Keren banget sih. Oke. Nah, udah berapa lama ya? Azhar, kamu BTW itu di silat itu udah berapa lama nih? Berapa lama ikutnya? Ya, Berapa tahun aku ya? Saya emang dari kecil dibawa ibu ikut latihan gitu, ikut latihan. tuh jadi ayah ibu itu silat semua. Iya. Pure blood, teman-teman. Ini pure blood banget sih ini. Oke. Dulu ibuku juga Hmm. masih muriti sama bapakku. Muridnya dari bapakku. Jadi bapakku itu pelatihnya ibu. Sebuah kisah cinta yang sangat Cinlok, ya, ya, cinlok banget. Cinlok banget ya, cinta lokasi banget ini, teman-teman. Terus, kamu pernah mengalami cedera juga nggak buat selama ini? Alhamdulillahnya sih enggak Nggak pernah. cuman ya enggak terlalu gitu ay. Paling Ankle gitu ya. kalau ankle sih enggak pernah, cuman jempol sampai sekarang ya buat gerak dikit atau kena senggol dikit gitu sakit. Oh my Jempol God. kaki, Oh my God. kanan kiri sama tangan, sini ya wis gitu. Namanya juga ikut bela diri mbak ya. Iya benar. Beda-beda ya. Resikonya. Oh, oke. Oh, kalau ngomong-ngomong cedera gitu, kalian kan sebagai atlet pasti ada cedera yang paling parah gitu gak sih? Yang paling kalian takutin, Kak? Ya, jangan sampai lah kalian apa kena cedera ini tuh, cedera apa sih? ACL ya. ACL kan basket punya kan basket. Kalau ini di taekwondo apa? Ankle. Cedera ankle. Heeh. Bukannya kamu kemarin cedera ankle ya? Ya sempet. Ya ankle, Iya, ya aduh. lutut, ya patah ya. Gitu. Aduh. Ya, Miris Pak. ya rada berputar. Terus kalau di silat cederanya apa? Yang paling parah? Yang paling parah sih patah, cuman ada yang kemarin itu sempat ada yang kasus nggak sadarkan diri. Aduh. Karena sekarang kan peraturannya kan parah kak. Sama bisa dipegang kakinya, bisa banting sama jatuh. Jadi rawan benturan di kepala. Iya, gini ya. Rawan benturan. Kemarin juga saya pas ke Jurul itu
ada yang patah dan itu nggak sedikit, mungkin lebih dari 5 orang yang patah. Di depan mata bunyi krak. Aduh, bunyi. Iya bunyi. Aduh. Backsound. Oke. Kalian kan udah apa ya? Oh ya, kalian kan berarti kalian latihan terus kan tanpa break. Dan tapi di lain sisi kalian juga harus sekolah ini. Harus sekolah, harus latihan tanpa break setiap hari gitu. Hektik banget temen. Itu hektik banget ya. Itu gimana sih kayak cara kalian mengatur waktunya itu kayak time management kalian biar apa ya biar sekolahnya aja nggak keteteran juga gitu. Bisa dikasih tahu. Oh, kalau aku sih biasanya kan latihannya kan nggak latihan taekwondo aja, ada latihan binsik buat persiapan TNI Polri. Oh. Nah, jadi kalau aku nih latihan taekwondonya itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu sama Minggu. Jadi kalau Senin, Selasa ini kan pulangnya jam 3. Nah, ini tuh kayak kita tuh harus langsung pulang, sampai rumah tuh harus ganti baju, langsung makan, langsung berangkat lagi. Ya, jadi nggak ada kayak nongkrong ataupun duduk-duduk di kelas, itu udah nggak sempet sih waktunya. Keren banget. Iya. Ya, Jadi itu sampai jam berapa? kalau aku sih latihannya kalau Senin sama Rabu itu biasanya sampai jam 7 jam 8. Cuma Iya, malam. malam. Cuman beratnya itu kalau latihan bisiknya itu pulang sekolah jam 3 itu di Kodam sampai jam 7. Jadi dari sini langsung berangkat ke Kodam lagi. Waduh. Iya, tiap hari. Fisik terus setiap Iya. hari. Subuh. Kalau Sabtu subuh. Oh, Jam 4. subuh Iya. latihan fisik. Renang jam 4 subuh. Aduh. Keren banget. Ya dingin sih. Gitu ya. Terus berarti kamu tuh udah ada rencana buat kedepannya seperti Iya, apa jadi gitu. kita kan harus punya plan A, plan B, dan plan C. Iya. Plan A-nya kalau misalnya gagal ya ada plan B. Iya, benar. Jadi gini, bukannya gimana ya? Jadi atlet itu sebenarnya nggak ada masa depannya. Oh, Iya. iya sih. Iya. Nah, kalau atlet olimpiade itu batas umurnya paling nggak 30 udah pensiun. Nah, kalau misalnya nggak ada pekerjaan sampingan, itu selesai jadi atlet kita mau jadi apa? Ya, Di rumah nganggur kan. Iya, Nah, iya. Jadi atlet itu kalau misalnya teman-teman mau daftar TNI atau daftar polisi, itu atlet itu hanya dijadikan sebagai support aja, pendamping aja buat bantu menuju itu pakai prestasi. oh iya. Iya, Oh iya jembatannya. kan bisa ya daftar Bisa kayak jalur atlet gitu. kuliah juga bisa pakai Iya, jalur atlet. Japres. Oh, Iya. di UNESA banyak Iya, kan. UNESA banyak, Di UNESA gitu sih. Teman-teman. Terus kalau kamu gimana latihannya kamu? Ashar. Kalau saya kan kemarin sempat berubah jam latihan toh. Yang awalnya dari Selasa, Selasa, Kamis sama Minggu. Cuman sekarang dirubah. Ganti Jumat, Sabtu sama Minggu. Kalau yang kemarin Selasa itu ya dari sini dari rumah itu bawa kaos ganti sampai udah pulang baru langsung ke daerah latihan sana. Ya, oh gitu. Sampai jam berapa? Sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam ya ampun. Habis itu ya mulai sekarang dirubah lagi. Coba lagi Jumat, Sabtu, Minggu itu. Iya, tapi belum tahu ini sampai jam berapa nggak tahu. Oh, Karena soalnya masih baru. belum masih belum mulai latihan. Tapi aku masih di luar latihan lain-lain, di luar Aduh, latihan ini kayaknya fisik. Sabtu Minggu ini, aduh ini OTW lama sih ini ya nggak sih? Asli. Iya benar gitu. Oke. Dan kalau kalian hampir setiap hari pulangnya malam-malam gini terus gimana tuh kalian kayak kerjain tugas-tugas sekolahnya gitu? Pasti keteteran gak sih? Aku aja yang siswa biasa aja keteteran loh teman-teman. Aduh, malu banget. Ya keteteran. Iya. Tapi kan diusahain. Kadang kalau misalnya nggak nyampe ya dikerjain di sekolah. Oh gitu ya. Iya apalagi? Iya bukan PR, PS. Pekerjaan Siapa sekolah lagi kan, ya. cowok Tapi apik kan ya. wajar ya teman-teman, mereka kan atlet harus latihan gitu. Waktu mereka nggak banyak gitu. Kalau kamu gimana? Ya tugasnya dibawa ke tempat latihan sih, bawa laptop, bawa buku, bawa tas sekolah, bawa tas 2 jadi kadang itu. Istirahatnya sambil Iya, ngerjain tugas. Apalagi kalau ada presentasi, terus misalnya kalau kita nggak bisa ikut kerja kelompok, itu kita daring lewat telepon. Ini gimana Rai, gimana gitu. Jadi menurutku nih ya, peran teman sebagai atlet itu, teman atlet itu kayak penting banget gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak masuk nih ya dispen, itu kalau
ada info dari sekolah atau tugas-tugas yang nggak nuntut buat ngumpulin kan harusnya kan ngelihat ini gimana tugasnya. Itu penting sih peran teman jadi seorang Iya atlet sih. itu. Jadi makhluk itu kan makhluk sosial toh. Jadi nggak bisa nggak bisa individu. Jadi saling membutuhkan orang lain. Jadi ya gitu. Akademik itu tetap nomor satu. Jadi akademik itu nggak boleh disampingkan. Kalau Iya, misalnya benar. mentingin akademik dulu baru prestasi yang Iya sih, aku lebih Iya. setuju yang itu. Maksudnya aku pro itu gitu. Iya. Karena kan ya gitu. Apa atlet kan masa depannya nggak pasti ya kan? pasti. Iya benar. Harus nggak Apalagi pasti. kalau ada yang Cedera. Jadi tentara tiba-tiba. Iya, itu. Bahaya. Gitu. Oke, terus jadi ada beban-beban tersendiri Kak selama kalian jadi siswa atlet ini. Kayak misalnya aku yang siswa biasa aja banyak bebannya loh. Misalnya kayak tugasnya itu menumpuk, terus habis itu aku nggak bisa membagi waktu buat kerja kelompok, terus ini kerja individu. Kalau kalian gimana nih? Gimana ini dulu siapa azan dulu. Ya, Ya, itu tugas. Kendalanya cuma di tugas sama Terus, habis libur biasanya kan banyak catatan-catatan gitu ya. Numpuk banget, banyak banget apalagi Kalau izin seminggu itu pasti numpuk catatan-catatan yang harus dikumpulin, tugas-tugas. Cuma iku. menyala tugasku. Terus kalau kamu gimana? gimana? Kalau beban sih sebenarnya nggak ada. Cuman saya malah benar-benar salut sama SMA Negeri 3. Soalnya per setiap sekolah kan beda-beda, ada yang susah buat ngizinin siswanya, ada yang gampang. Nah, SMA 3 ini termasuk kayak ya mendukung siswanya untuk berprestasi, untuk membanggakan nama SMA 3. Jadi jalannya tuh nggak dipersulit gitu loh buat kita izin. Jadi kayak bangga banget sama SMA 3. Aduh. Enggak ada yang Akit iya. Terus semoga aku ini Iya, benar. gitu. Top emang. Gitu, oke. Nah, kayak speaking about kejuaraan kalian, ada kejuaraan yang target kalian nggak buat kedepannya gitu? Masih ae. Oh, target Target. kejuaraan. Sebenarnya sih target itu nggak ada. Cuman kalau kita mampu atau kita sanggup untuk ikut kejuaraan itu ya diambil aja semuanya. Jadi kalau ada kejuaraan ini diambil. Soalnya kan sertifikat itu kan penting. Jadi nggak ada target sih. Kalau targetku sih sebelum umur 22 tahun aku harus bisa main Porprov lagi. Soalnya Porprov itu maksimal umur 22. Jadi setelah 22 tuh udah pensiun, udah nggak bisa lagi gitu. Kalau PON itu apa? Kalau PON itu PON olahraga nasional. Iya. Jadi mewakili Jawa Timur. Ya, itu umur 18 gak sih? Iya, tergantung olahraganya sih. Iya, Nah, ada kalau di yang taekwondo 18. ya ada yang 17 juga udah, tergantung potensi sama kalau misalnya setiap atlet kan nggak semua fokus ke PON, nggak semua fokus ke atlet, ada yang dibagi buat fokus kuliah, ada yang dibagi Iya, buat fokus daftar gitu. Kalau di silat PON berapa umurnya? Kan di pencaksilat lagi kembali lagi. Di pencaksilat lagi kan kembali ada yang kategori itu tadi Kak. Iya. Ada yang kategori remaja sama dewasa. Kalau remaja itu istilahnya dari umur 14 tahun sampai 17 tahun. Kalau dewasa dari 17 sampai 23 tahun. Nah, yang dipertandingkan di PON ini yang dewasa ini tadi, yang 17 sampai 23 ini tadi. Oh, gitu. Iya. Jadi kalian sekarang sudah mengikuti ya, bisa dibilang banyak lah ya. Ini kejuaraan-kejuaraan gitu. Iya. Banyak yang mengikuti lomba-lomba. Pasti banyak kekalahan juga, banyak pahitnya juga, teman-teman. Aduh ya. Ya gitu. Ya, gitu. Kepo nggak sih sama medalinya ini berapa? Iya, Ya oh kan, iya. Kepo kan. Iya, Tanya-tanya. medalimu berapa ya? Waduh, Iya. nggak tahu, dikit ya Kak. Aduh, ini merendah sekali Nggak ya sampai ini. nggak sampai Nggak sampai. nggak sampai 20 kayaknya. Aduh, nggak sampai 20. Iya. Merendah sekali kamu. Nggak tahu ya. Berapa? Dikit banget. Beda sama Mbak Putih ini. Nggak. Coba. Apa Kamu ini? berapa? Ya berapa ya? Porprov 23-an. Oh, Oh. banyak banget kan. Enggak juga. 23 teman-teman.
Keren. Emang ya ini atlet-atlet kebanggaannya kita ini keren-keren semua ini. Ya, aku pikir kalau dapat emas itu kayak wah, dapat emas nih bisa dijual dong, bisa dijual investasi dong, investasi kan. Iya, investasi dong. Ini Iya, ternyata lah ini palsu Mbak, ini cat wah nggak bisa dijual, nggak bisa balik modal dong. oh. Iya sih, Iya. tapi kan ada kebanggaan tersendiri kan. Emas nih buat gantungan. Iya gantungan. Yes tembok. Iya gitu. Tapi aku sih seneng sih dapat emas kayak bling-bling gitu, shining gitu. Tapi prosesnya tuh yang pahit susah. banget. Iya. Pahit banget pasti ya Roda prosesnya. itu kan berputar. Ya, terus kalau kalian misalnya kalah gitu gimana ya teman-teman? Kayak pasti apa ya, ada emosi-emosi tersendiri gitu. Cara kalian mengelola emosi kalian itu seperti apa gitu. Bisa dong diceritain. Kalau aku pernah guys ikut olimpiade ekonomi terus kalah, terus menyerah. Udah aku gak kuat lagi. Teman-teman. Terus kalau kamu gimana? Ini aku dulu apa dia dulu nih? Terserah lah. Kamu dulu. Ya pas kalah, mungkin waktu kalah ya ada rasa dendam. Iya. Dendam. Tapi ya gimana lagi, namanya udah kalah. Iya. Cuma bisa ningkatin waktu latihan sampai jam latihan itu aja. Kan ada target atau pacing ya Kak biasanya Kak ya. Nah, itu pacing ya udah tak keras-kerasin ke sana. Tak lampiasin ke pacing. Kamu latihannya lebih Iya, keras lagi gitu. Tak kerasin lagi latihannya. Tak lampiasin ke pacing. Meskipun mangkel gimana pun udah kalah ya tetap udah kalah. Dibalas tahun depan lagi. Ya pasti ada perasaan kayak seharusnya tuh bisa ini ya, harusnya bisa, tapi ya udah selesai gitu. Mau namanya diulangi udah lagi. kalah kan. Jadi, Selesai kan? Jadi pelampiasannya latihan terus. Iya, kalian. latihan terus. Kalau kamu butuh gimana? Cara menyikapi kalau kalah. Kalau aku sih ya sudah bergelut di taekwondo kan lama. Jadi kalau menyikapi kalah itu menurutku kayak kita harus flashback sedikit ke belakang. Jadi kayak apa sih salahnya kita, apa sih kurangnya kita, entah itu yang latihannya males, entah itu yang kayak meremehin lawan, introspeksi diri. Jadi kalau kalah mau nangis pun ya buat apa, udah terjadi. Tapi Dan sakit hati banget iya, gak kecuali sih? kalau kalahmu mainmu bagus. Iya. Tapi kalau kalah yang kalah kayak jelek gitu ya pasti ya kecewa. Cuman ya mau gimana lagi, udah kalah ya kalah. selesai, ya kan? Iya, jadi ya diulangin tahun depan lagi gitu. Oke. Jadi kan kalian berarti kalah terus habis itu nyoba lagi, terus kayak berlatih lagi, terus habis itu lomba lagi gitu. Ada motivasi nggak buat kita semuanya ini, buat aku juga? Motivasi. Dulu, ya. Aku dulu. Oke gini. Setiap orang kan pasti kayak punya motivasi. Kalau motivasiku gini, seorang juara itu harus merasakan pahitnya kekalahan dulu. Setelah merasakan pahitnya kekalahan, baru bisa merasakan manisnya kemenangan atau keberhasilan di kemudian hari. Iya bener banget ini. Iya, jadi kayak jangan down juga nggak ada usaha. 10.000 aura. Plus 10.000 aura banget ini putu ini ya. Jadi kalah kayak aduh gini lah, ngapain kamu sendiri yang bodoh kalau pemikiranmu kayak gitu. Iya. Ya, diubah pola Iya, pikirnya iya, itu bener-bener. diubah. Kita nggak boleh terjebak di mindset kita Iya, gitu benar. ya kan. Terjebak di masa lalu juga nggak boleh. boleh. Harus Bahaya. mikirin masa depan. Iya. Bisa minus 10.000 aura. Waduh. Nih gimana nih kalau ini motivasinya? Kalau Azhar motivasi. gimana? Kan banyak juga kan Kak ya, orang-orang yang bilang enak ya sering juara. Iya. Enak ya sekolah Kak masuk. Iya. Padahal mereka nggak tahu ya gimana belakangnya. Jangan dilihat hasilnya. Lihat aja prosesnya. Tetap semangat. Aku Dewi ya nggak aru. Berarti motivasimu itu apa ya? Motivasi itu bakal muncul kalau benar-benar udah kepepet nih. Iya emang. Udah down banget pasti itu bakal muncul gitu. Menurut Mungkin kamu gitu? ya ada satu sih. Jadilah seperti padi. Oh, gimana tuh? Padi ini. Gimana Padi, padi? ya. Padi ini padi teman-teman. Semakin ia tinggi, semakin pula ia merunduk. Oh. Kelas dek. Kelas D. Keren. Iya benar-benar. Nih motivasi dari Naswa. Apa nih motivasinya? Aku Iya motivasi. Apa ya?
ya lihat ke depannya aja lah tanpa melihat ke belakang lagi gitu ya. Ya sama kayak kalian yang udah terjadi biarlah terjadi gitu. Terus introspeksi sendiri gitu sih motivasi aku untuk diriku sendiri. Mungkin kalian mau mengambil juga nggak apa-apa, tapi itu untuk diriku sendiri gitu. Gitu. Gak terasa teman-teman kita sudah berbicara bersama-sama selama 30 menit ya. 30 menit itu panjang banget teman-teman. Ya terima kasih sudah Ya, makasih kembali. share experience kalian itu. Sungguh experience yang berharga, sungguh akhirnya kita itu tahu ya di lain sisi kayak POV-nya mereka itu seperti apa dan sebagai POV-nya kita sebagai siswa biasa itu seperti apa gitu dan dan terima kasih untuk dukungannya dari SMA 3 yang sudah mendukung atlet-atlet kita ini, atlet-atlet kebanggaannya kita. Matur nuwun Pak Agus. Mana Pak Agus ini? Mana Pak Agus tadi? Matur nuwun Pak Agus. Oke. Ya. Jadi I guess it's over now. So see you next time teman-teman. Dadah. Thank you. Thank you.